Halo semuanya, selamat datang di kelas kimia. Di video ini kita akan membahas salah satu konsep yang penting dalam mata pelajaran kimia, yaitu bab kesetimbangan kimia. Khususnya terkait konsep dan pergeseran kesetimbangan. Apa itu kesetimbangan? Bayangkan kesetimbangan kimia itu seperti sebuah timbangan. Ketika kedua sisi timbangan seimbang, artinya reaksi kimia sudah mencapai setimbang. Tidak ada lagi perubahan yang signifikan pada jumlah reaktan dan produknya. Lalu bagaimana jika kita mengganggu kesetimbangan ini? Apa yang akan terjadi? Yuk kita cari tahu jawabannya di materi ini. Disimak baik-baik ya. Konsep kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah kondisi ketika laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, sehingga konsentrasi zat-zat yang terlibat itu tetap, meskipun reaksi masih berlangsung secara dinamis atau dua arah. Nah, suatu reaksi dapat balik akan mencapai keadaan setimbang bila laju reaksi ke kanan atau yang disebut reaksi maju sama dengan laju reaksi ke kiri atau yang disebut reaksi balik. Kesetimbangan kimia itu bersifat dinamis, yaitu secara mikroskopis reaksi kimia terus berlangsung dalam dua arah berlawanan dengan laju reaksi yang sama, walaupun konsentrasi zatnya tidak berubah atau partikel tetap bereaksi secara terus-menerus ke arah reaktan dan produk. Ada dua arah reaksi. Yang pertama, reaksi satu arah atau yang disebut dengan irreversible, yaitu reaksi yang zat-zat hasilnya tidak dapat bereaksi kembali menjadi zat bereaksi. Yang kedua yaitu reaksi dua arah atau reversible, yaitu reaksi yang zat-zat hasilnya dapat bereaksi kembali menjadi zat-zat bereaksi. Contoh reaksi satu arah yaitu pembakaran kertas. Setelah kertasnya dibakar, akan menjadi abu, lalu abunya nggak bisa balik menjadi kertas lagi. Jadi, sekali bereaksi sudah selesai. Sedangkan contoh reaksi yang dua arah seperti es batu yang mencair. Setelah menjadi air ini bisa membeku kembali menjadi es batu, sehingga reaksi ini bisa bolak-balik atau dua arah. Syarat terjadinya reaksi setimbang. Syarat terjadinya reaksi setimbang adalah reaksinya bolak-balik. Dalam keadaan setimbang, terjadi reaksi dalam dua arah. Yang kedua, berlangsung dalam sistem tertutup pada suhu yang tetap. Suatu sistem reaksi di mana zat-zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Yang ketiga, bersifat dinamis. Secara mikroskopis, reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi penguraian. Jenis-jenis kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia dibagi menjadi dua jenis, yaitu kesetimbangan homogen yang terjadi jika semua zat yang bereaksi berada dalam fase yang sama, misalnya gas. Yang kedua yaitu kesetimbangan heterogen yang terjadi ketika zat yang bereaksi berada dalam fase berbeda, seperti campuran, padatan, dan gas. Selanjutnya kita akan membahas terkait pergeseran kesetimbangan. Suatu sistem kesetimbangan dapat berubah jika mendapat pengaruh dari luar atau gangguan dari luar. Perubahan tersebut bertujuan untuk mencapai kesetimbangan baru, sehingga disebut pergeseran kesetimbangan. Berdasarkan prinsip Lecardelier yang menyatakan bahwa jika sistem kesetimbangan terganggu oleh perubahan konsentrasi, tekanan, atau suhu, kesetimbangan akan bergeser untuk mengurangi pengaruh gangguan tersebut, misalnya dengan menyesuaikan arah reaksinya. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yaitu perubahan konsentrasi, perubahan tekanan atau volume, dan perubahan suhu.
Pergeseran kesetimbangan akibat konsentrasi. Jika konsentrasi ditambahkan atau meningkat, kesetimbangan bergeser ke arah berlawanan. Nah, jika konsentrasi dikurangi atau menurun, kesetimbangan akan bergeser ke arah pengurangan itu. Ketika kita menambahkan reaktan, kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah produk untuk menggunakan reaktan tambahan tersebut. Sebaliknya, jika kita menambahkan produk, kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah reaktan. Lalu, jika kita mengurangi salah satu komponen, kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang dikurangi untuk menggantikannya. Jadi, perubahan konsentrasi dapat menggeser posisi kesetimbangan. Ketika pergeseran kesetimbangan akibat tekanan atau volume hanya berpengaruh pada reaksi gas dengan perubahan jumlah mol. Tekanan ini berbanding terbalik dengan volume. Jika tekanan meningkat, volumenya diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah jumlah molekul gas yang lebih kecil. Jika tekanan menurun dan volumenya diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah molekul gas yang lebih besar. Perhatikan balon ini. Ketika kita beri tekan pada balon, volumenya akan mengecil dan tekanan di dalamnya akan meningkat. Mari kita lihat reaksi berikut. Di sisi kiri, kita punya satu molekul Cl2 atau gas klorin. Dan di sisi kanan, kita punya dua atom Cl. Sekarang, ketika tekanan kita naikkan, seperti saat kita tekan balon, sistemnya akan merasa sesak karena ruangannya menyempit. Untuk mengurangi tekanan ini, sistem akan bergeser ke arah yang memiliki jumlah partikel yang lebih sedikit. Dalam kasus ini, kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah Cl2 karena satu molekul Cl2 lebih hemat tempat dibanding dua atom Cl yang terpisah. Sebaliknya, jika volume diperbesar atau tekanan diturunkan, sistem punya lebih banyak ruang. Kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah yang jumlah partikelnya lebih banyak, yaitu 2Cl. Selanjutnya adalah faktor pergeseran kesetimbangan akibat suhu. Pada faktor suhu terdapat dua reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pada reaksi eksoterm atau zat yang melepaskan kalor, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau mengurangi produk. Sedangkan jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau menambah produk. Lalu untuk reaksi endoterm atau zat yang membutuhkan kalor, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Dan jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Berikut adalah contoh reaksi endoterm. Ketika suhu dinaikkan, pergeseran kesetimbangannya akan bergerak ke kanan atau bergerak ke arah produk. Kita juga bisa lihat pada molekul-molekulnya, di mana molekul-molekul N2 dan O2 berikatan membentuk NO2. Berikut adalah contoh reaksi. Sedangkan jika suhunya diturunkan, pergeseran kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Kita juga bisa lihat pada molekul-molekulnya, yang mulanya merupakan molekul N2 berpisah menjadi N2 dan O2. Sedangkan jika suhunya diturunkan, pergeseran kesetimbangannya. Selanjutnya, kita lihat reaksi eksoterm. Ketika suhu dinaikkan, pergeseran kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan, yaitu N2 dan H2. Kita juga dapat lihat pada molekulnya yang awalnya bersatu menjadi berpisah. Selanjutnya, kita lihat reaksi eksoterm. Ketika suhu dinaikkan, pergeseran kesetimbangannya akan sedangkan jika suhu diturunkan, pergeseran kesetimbangan akan bergerak ke arah kanan atau bergeser ke arah produk. Kita bisa melihat pada molekul-molekulnya, dari yang semulanya berpisah, N2 dan H2 akan berikatan membentuk NH3. Sedangkan
Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang pergeseran kesetimbangan? Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Kesetimbangan kimia mengajarkan kita bahwa setiap perubahan pasti ada solusinya. Begitu juga dengan belajar. Kesulitan hari ini adalah kemudahan esok hari. Keep learning and keep growing. Thanks for watching. See you on the next video. Bye.